Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai catur yang masih di ronde pertama pada final Legend of Chess kemarin. Setelah berlangsung 4 pertandingan, skor dari kedua pemain berakhir imbang, sama-sama meraih 2 poin. Jadi kita di sini memasuki game yang kelima antara Magnus Carlsen sebagai hitam dan Ian Nepomniachtchi sebagai putih. Ya, di sini Ian memulai dengan E4, dibalas Carlsen dengan C5, Sicilian Defense. Kuda F3, D6, D4, pion kali D4. Kuda makan, kuda F6, kuda C3, A6. Bentuk pembukaan yang sama seperti sebelumnya. Lalu di langkah yang keenam ini, Nepomniachtchi membuat variasi berbeda dari sebelumnya dengan H3, Adem Attack, mengontrol petak G4 dan dukungan untuk pion G2 ke G4. Sebuah langkah untuk membantu serangan ke sayap Raja Hitam. Seterusnya Carlsen G6 mengaktifkan gajah G4, gajah G7, gajah G2, Carlsen rokade, gajah E3, kuda C6, menteri D2. Lalu Carlsen memulai pertukaran perwira dengan kuda kali D4, gajah makan, B5, G5 mengancam kuda, kuda menyingkir ke H5, yang membuat tantangan pertukaran gajah terbuka. Ya, di sini masing-masing kedua pemain mulai melancarkan serangannya di sisi berbeda, yang pastinya membuat tensi permainan lebih tinggi. Nepomniachtchi gajah kali G7, kuda makan, pion E5, membuka ancaman gajah ke benteng. Benteng maju ke A7, lalu Ian rokade sayap menteri untuk memfokuskan serangan di sayap Raja Hitam. Benteng D7, tekanan untuk lajur menteri, gajah C6, mengancam benteng. Benteng pindah ke C7, balas mengancam gajah, gajah mundur ke F3. Carlsen gajah F5, sebuah tekanan berbahaya dari Carlsen yang berfokus ke pion C2. Putih pion kali D6, pion makan. Selanjutnya Ian mengambil langkah berani dengan kuda E4, bermaksud skak ke F6. Tapi langkah ini membuat tekanan benteng ke pion C2 terbuka. Carlsen kuda E6 mengancam pion G5 dan mencegah kemungkinan menteri ke D4 untuk menguasai diagonal H8. H4 menjaga pion, benteng C4 mengancam kuda 2 kali. Di sini Ian tidak berusaha membantu perlindungan untuk kudanya, misalnya dengan menteri E3 atau benteng ke E1, tapi lebih memilih kuda ke F6, skak, yang membuat ancaman gajah dan benteng untuk pion C2 makin kuat. Ya, seterusnya Carlsen Raja H8. Lalu di sini apa jawaban Ian selanjutnya? Ya, di sini Ian tidak memilih gajah E4, menukar 2 perwira dengan 1 perwira untuk menyelamatkan menteri. Tapi memilih langkah lain dengan gajah D5, membiarkan benteng makan pion C2, skak ster, menteri makan, gajah makan menteri, raja makan gajah. 2 perwira tukar 1 menteri. Carlsen kuda F4 mengancam gajah. Ian raja B1, raja G7, benteng D4 mengancam kuda. Kuda makan gajah, benteng makan. Sekarang kita melihat 2 benteng, 1 kuda melawan 1 menteri, 1 benteng. Kuantitas versus kualitas.
Ya, hitam H6 menantang pion G5, berusaha menghilangkan perlindungan pion untuk kuda. Tentu saja Ian tidak makan pion tersebut dan memilih benteng H ke D1, mengancam pion D6 dua kali. Menteri C8 menyingkir dari tekanan tersebut dan mengontrol jalan kabur raja A3, membuka petak aman lain untuk raja. Menteri H3 mengancam pion, benteng D4 menjaga pion. Menteri F1 skak, raja A2. Menteri makan pion F2, benteng kali D6. Pion kali G5, pion makan, menteri G3. Mengancam pion G5. Benteng D5 menjaga pion, benteng C8 kontrol lajur C. Benteng D3 ster, menteri menghindar ke F4, bermaksud skak ke C4. Benteng D4 mengancam menteri dan menghalangi rencana tersebut. Menteri H2 menekan pion B2, yang nanti diteruskan benteng ke C2. Nepomniachtchi benteng D2 mengancam menteri dan mencegah rencana tersebut. Menteri C7 masih berencana skak ke C4. Ian benteng D4 sekali lagi mencegah rencana hitam. Sekarang Carlsen merubah pola serangan dengan benteng ke H8. Benteng D7 ster, menteri E5 tetap mencari kesempatan untuk diagonal A1. Benteng D5 ster, menteri E3 mengontrol dan bermaksud ke B3, yang nanti disusul benteng ke H3, mendukung rencana tersebut. Yang pastinya Ian benteng D3 ster menutup kontrol menteri. Sekarang menteri C1. Benteng C3 ster, menteri F4. Carlsen tidak putus asa untuk mencari celah. Dan celah itu ada ketika Ian di sini tidak memilih benteng D ke C5, tapi memilih benteng ke C2. Dan Carlsen langsung saja pion B4 menantang pertukaran. Ian A4 melewati pion. Pion B3 skak benteng. Tentu saja raja makan pion. Sekarang kondisi raja terbuka. Lalu Carlsen langsung memanfaatkannya dengan benteng B8 skak, raja A2. Menteri kali A4 skak, raja B1. Dan lihat, pertahanan putih mulai runtuh. Benteng H8 bertujuan skak di H1, benteng C1 mencegah skak bentengnya hitam. Menteri B3 membatasi langkah raja dan mengancam pion untuk nantinya diteruskan benteng ke H2 atau ke B8. Melihat gelagat kurang baik, Nepomniachtchi benteng D2 menjaga pion. Menteri E6 benteng C5. A5 benteng C ke D5. A4 raja A2, menteri E3. Benteng D3, menteri B6 tetap mempertahankan diagonal G1 dan mengancam pion. Juga ancaman skak ke petak B3. Yang seterusnya benteng hitam ke H1. Benteng D6 ster, menteri G1. Benteng D5 melindungi pion dari menteri, langkah yang cukup beralasan dari Ian. Tapi sepertinya bukan itu yang direncanakan hitam. Karena di sini Carlsen benteng H1. Di posisi ini kita melihat rencana hitam sebenarnya, yaitu skakmat ke A1. Raja A3 menghindari skakmat, menteri A1 skak,
Raja B4, Menteri makan pion B2, skak, Raja A5. Ke belakang pion, berusaha berlindung dari serangan hitam. Tapi Carlsen benteng H8, mengancam skak mat di A8. Mengatasi hal tersebut, Ian Nepomniachtchi benteng B5. Tapi tetap saja Magnus Carlsen benteng A8, skak. Di posisi ini, Ian Nepomniachtchi menyerah. Ya, sebagaimana yang kawan-kawan lihat di papan, situasi putih memang sudah tidak bisa diselamatkan. Kalaupun permainan ingin dilanjutkan, Raja B6, benteng B8, skak, Raja C5. Menteri makan benteng, skak, dan mengancam benteng. Di sini, kemanapun langkah putih, skak mat di depan mata, dan putih kalah. Ya, dengan kemenangan ini Carlsen meraih skor 3 poin, dan di game selanjutnya Carlsen kembali menang. Jadi total poin untuk ronde pertama 4 poin untuk Carlsen dan 2 poin untuk Nepomniachtchi. Jadi kemenangan untuk Carlsen. Selanjutnya kita akan membahas ronde kedua pada pertemuan berikutnya. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.